Wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di pembelajaran studi fikih secara online ya teman-teman. Mungkin kita selama ini dari semester berapa Mbak? Kita dari semester 3 sama ini mau semester 4 kita masih daring. Pasti pembelajarannya secara online, harus semua tugas buka online. Nah, di sini kita mau mempresentasikan makalah tentang studi fikih mawaris, dan kelompok yang pertama Syarifah Cleopatra dengan NIM 2031998. sama saya sendiri Siska Rahayu dengan NIM 203190107. Langsung saja, ini yang pertama itu adalah pengertian fikih mawaris, akan dijelaskan oleh sahabat Leo. Dipersilahkan. Ya, jadi kata mawaris dalam kamus bahasa Arab itu yang memiliki arti pusaka, harta peninggalan mayat. Terus menurut istilah yaitu ilmu yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perhitungan yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada hak-hak bagian harta peninggalan. Jadi kalau waris ini yang mempelajari tentang harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Jadi ketika ada orang meninggal, nanti siapa yang akan mengurusi harta tersebut, daripada nanti menjadi fitnah. Dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan bahwa nanti dengan adanya waris ini, permasalahan tentang harta peninggalan orang yang sudah meninggal teratasi. Selanjutnya, ketentuan dan pembagian harta waris. Ya, ketentuan dalam pembagian harta waris yaitu ada 3. Yang pertama, meninggal dunia pewaris. Maksudnya itu meninggal dunia pewaris itu ada 3, yaitu meninggal dunia hakiki, meninggal dunia hukmi, dan meninggal dunia takdiri. Maksudnya meninggal dunia hakiki itu yang sejatinya, yang benar-benar real. Terus yang kedua, meninggal dunia hukmi menurut putusan hakim, yaitu meninggalnya dengan diputuskan oleh hakim, kepolisian, seperti itu. Dan meninggal dunia takdir itu misal kayak kita ada orang terus orangnya hilang dan itu sudah dianggap meninggal. Jadi kalau takdir ini kayak peperangan zaman dulu ya Pak ya? Iya. Kalau zaman dulu kan ada orang perang. Ketika ada orang perang itu lalu dia itu menghilang, aslinya dia menghilangnya belum tentu dia meninggal, tapi sama masyarakat setempat itu dibilang meninggal, sehingga harta warisnya langsung diurus. Biasanya seperti itu, jika tidak ada kejelasan dalam meninggalnya. Yang kedua, hidupnya ahli waris. Hidupnya ahli waris itu harus jelas pada saat pewaris meninggal, karena kalau tidak jelas pewaris itu akan dilanjutkan ke siapanya itu belum datanya. Iya, belum diketahui. Yang ketiga, mengetahui status kewarisan. Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungannya antara keduanya. Misalnya kayak hubungan antara ayah dan anaknya, seperti itu. Sudah? Lanjut ya, kita menjelaskan tentang studi kasus perhitungan pembagian harta waris. Kalau kita ngomong tentang pembagian harta waris itu sangat rumit sekali ya teman-teman. Kenapa? Karena pembagian harta waris ini perhitungannya agak sulit. Kalau kita mempelajari 1-2 kali pertemuan mungkin tidak akan selesai. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu contoh yang paling sederhana. Contohnya studi kasusnya ini, seorang istri wafat meninggalkan seorang ibu, ayah, dan suami. Suami mendapatkan setengah dari seluruh harta warisan yang ada. Ibu mendapatkan 1/3 dari sisa yang diambil suami. Kemudian ayah mendapatkan seluruh harta sisa yang ada. Saat itu harta istrinya adalah 30 juta rupiah. Itulah pembagian harta warisan tersebut. Jawab langsung ya. Gini, semoga saya tidak membelakangi kamera, karena kameranya nggak ada yang kontrol ya teman-teman. Ada. Ini langsung aja. Kalau enggak, sebelumnya kita teori dulu Mbak. Teori itu kalau perempuan dapat warisan berapa? Seperti 2. Ya, kalau perempuan itu perempuan itu dapat 1, laki-laki baru dapat 2. Itu kalau dalam SIG, Sekolah Islam Gender, saya pernah mempelajarinya.
Kalau kenapa kok laki-laki itu mendapatkan dua harta warisan? Karena yang pertama dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarganya. Yang kedua dia bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Kenapa kalau wanita itu hanya cukup mendapatkan satu harta waris? Karena kebutuhannya itu hanya untuk dirinya sendiri, tidak berkewajiban untuk keluarga maupun anak-anaknya. Langsung saja. Yang pertama kita kalau mendapatkan kasus seorang ibu, ayah, dan suami, itu yang kita kerjakan itu adalah suami dulu. Kenapa? Karena yang sudah berikatan sah itu adalah suami. Ibaratnya kalau sudah menikah itu suami yang membeli istri. Nah, suami mendapatkan setengah dari harta seluruhnya, harta istri yang telah ditinggalkan itu ada 30 juta rupiah. Langsung dibagi aja 30 bagi 2. Kalau MTK itu bisa nih dicoret-coret, Mbak. Coret-coret gitu. Dicoret-coret gini. 30 bagi 2 berapa, Mbak? 15. Berarti kita tinggal tarik aja 15 juta rupiah. Ini harta suami. Tak kasih nama di sini ya. Suaminya total mendapatkan harta waris 15 juta. Ya, 15 juta rupiah. Lalu kita merambat ke ibu. Kenapa kok ibu? Karena ibu itu yang sudah melahirkan ayahnya, mengandung, ya mengurusi lah. Ayah juga mengurusi sih, tapi tidak seberat ibu. Kayak ibu kita kan merupakan darah dagingnya, kayak suatu kesatuan. Jadi yang didulukan dari harta warisan istri tadi itu adalah ibu. Ibu mendapatkan 1/3 dikali 30 juta rupiah. Oh yang ini kurang ya? Ini kurang 0 ini. 30 juta. Salah deng. Yang ini tuh 15 teman-teman. 15 juta rupiah. Kenapa kok 15 juta rupiah? Karena sisa dari harta suami tadi. Kan dari lainnya cuma 30 juta toh. 30 juta itu dibagi setengah untuk suami itu tinggal 15 juta. Diturunkan lagi ke ibu. Itu yang kelanjutannya ini langsung turun ke sini. Sisanya benar sekali. 15 bagi 3 berapa, Mbak? 5 juta. Bagi 3 itu tinggal 5 juta. Tinggal 5 juta rupiah. Dan ayahnya mendapatkan, benar tak, Mbak? Iya. Benar. Lalu yang ayahnya itu ayah mendapatkan seluruh harta sisa yang ada. Jadi kalau ini totalnya 30.000 untuk ayah, tinggal kita tulis dulu ayah. Itu 30 juta dikurangi 15 juta. 5 juta. Dikurangi 5 juta. Benar. Dikurangi lagi, ini dikurangi ya. Kurangi 5 juta lagi. Tinggal berapa, Mbak? 10 juta. Ya, benar sekali. Harta ayah totalnya adalah 10 juta rupiah. Alhamdulillah ayahnya masih dapat, teman-teman. Ya, semoga istrinya husnul khotimah, Mbak. Amin. Amin. Ya, itulah penjelasan dari kami. Jelas gak, teman-teman? Ya, semoga jelas ya. Nanti apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat diskusi kita lewat Google Classroom atau e-learning. Google Classroom. Iya, kita diskusinya di Google Classroom ya, teman-teman. Seperti itu. Sudah ya, pengertian sudah, ketentuan sudah, sama studi kasusnya sudah dijabarkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga apa lagi, Pak? Pokoknya semoga lah. Sampai apalah. Iya, yang diharapkan teman-teman ini adalah semoga kita bisa kuliah offline lagi, tatap muka. Karena apa? Kangen fotokopi makalah dan lain sebagainya. Aku tanya, aku debat. Kalau gini kan nggak tahu ya siapa yang aktif, siapa yang enggak gitu. Ya kita kangen Bu dosen lah, Bu dosen, Pak dosen yang cantik, yang baik. Kalau bapaknya ganteng, maksud cantik tuh, Mbak. Ya, aku tuh yang ganteng. Sudah ya, sekian. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.